biasa semakin semangat. Allahu Akbar. Oke, semuanya semangat banget ya hari ini untuk mulai pembelajarannya ya. Oke, kita langsung aja nih dari sebelum kita mulai atau masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya Allah memberikan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini, sehingga ilmu yang kita dapat bisa masuk seluruhnya ke dalam pikiran kita. Oke, sekarang siapa ketua kelasnya? Oke, Yoga. Oke, Yoga sekarang tolong pimpin ya doa untuk kelasnya ya. Boleh, Yoga, langsung ya. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, kita dalam doa. Selanjutnya ibu akan mengambil absen untuk nama-nama yang disebutkan. Nama-nama yang ibu panggil, tolong acungkan tangannya ke atas ya. Bella, Caca, Dina. Oh, gimana Dina yang hadir ya? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Dina cepat sembuh ya. Oke, selesai. Baik anak-anak ibu, pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang KPK FPB juga, dimana kita udah belajar tentang apa itu kelipatan, apa itu kelipatan persekutuan, apa itu KPK. Kita juga udah mencari KPK dengan apa kemarin pohon faktor ya, pohon faktor dengan tabel. Selanjutnya kita juga udah belajar kemarin tentang apa itu faktor persekutuan, dan apa itu faktor persekutuan terbesar. Kita juga udah mencari kemarin. Oke, masih ingat anak-anak ibu apa itu kelipatan? Ada yang ingat? Boleh acungkan tangannya ke atas. Oke, Dina. Oke, bagus, benar ya yang apa yang disampaikan Dina. Terus ada nggak yang tahu kalau apa itu KPK, kepanjangan KPK? Ada yang tahu? Oke, berarti udah ya, kalau untuk pengertian udah ada. Selanjutnya apakah ada yang tahu tentang faktor? Apa itu faktor anak-anak ibu? Pengertian faktor? Oke, baik. Apakah bagus ya Dina ya? Sekarang coba tunjuk tangan, ada nggak yang tahu tentang apa itu kepanjangan dari FPB? Ada yang tahu tentang kepanjangan dari FPB? Oke, Beno, apa itu FPB? Oke, bagus ya, semua berarti udah mengerti nih tentang yang udah kita pelajari minggu kemarin. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang pembelajaran minggu kemarin, akan mudah memahami untuk pembelajaran yang sekarang. Nah, jadi anak-anak ibu, sekarang kita masih belajar tentang KPK FEB dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan kecil KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu KD-nya juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan dengan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya dengan mempelajari ibu harap dengan kalian mempelajari tentang dua bilangan yang berkaitan dengan KPK dan FEB yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengerti apa kegunaan dari KPK dan FEB. Baik, jadi materi kita yaitu KPK dan FEB dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Udah. Selanjutnya, oke, baik itu anak ibu. Selanjutnya nanti dalam pembelajaran ibu akan membentuk kelompok. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok di mana setiap kelompok akan mendiskusikan sebuah masalah. Ibu akan memberikan sebuah masalah, kita sama-sama setiap kelompok mendiskusikannya, dan nanti ibu akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Dan kelompok yang paling bagus mempresentasikannya, kelompok yang benar atau bisa menjawab soal tersebut, akan ibu beri nilai atau poin tinggi.
setiap murid atau setiap siswa ibu atau anak ibu yang sudah disebutkan nama-namanya tadi dan dibentuk kelompoknya, silakan duduk pada kelompoknya masing-masing, cari kelompoknya. Oke, silakan. Oke, semuanya udah duduk di setiap kelompoknya masing-masing ya. Nggak ada yang nggak punya kelompok ya. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan suatu permasalahan. Oke, yang pertama soalnya di mana bisa dilihat di papan tulis. Kita baca. Sebuah truk A berhenti setelah berjalan 90 km. Truk B berhenti setelah berjalan 120 km. Jika kedua truk berangkat pada tempat dan waktu yang sama, pada kilometer berapakah kedua truk itu akan berhenti bersama-sama? Nah, itu masalahnya. Selanjutnya, semua anak ibu dalam setiap kelompoknya tolong diskusikan. Jadi masalahnya itu bagaimana? Apa masalahnya? Diidentifikasi masalahnya. Bagaimana penyelesaiannya? Silakan ya. Oke, baik anak-anak ibu, apakah sudah dianalisis bagaimana penyelesaiannya? Sekarang coba setiap kelompok untuk mencoba mencari jawabannya, dan nanti setelah jawabannya sudah didapat, ibu kalian harus bisa memastikan bahwa setiap anggota dari kelompok kalian itu mengerti bagaimana penyelesaiannya, apa maksud dari soal tersebut, harus mengerti. Karena nantinya ibu akan memanggil secara acak dari perwakilan tiap kelompok masing-masing untuk bisa mempresentasikannya atau menjelaskan di depan kelas sebagai perwakilan kelompoknya. Ya, jadi setiap kelompok harus memastikan bahwasannya setiap anggotanya itu mengerti. Latihan anak ibu? Oke, baik. Sekarang boleh dilanjutkan pekerjaannya ya. Oke, sudah selesai semua ya setiap kelompok. Sekarang ibu akan memanggil perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1, ibu memanggil perwakilannya yang untuk menuliskan jawabannya di depan kelas dan menjelaskannya adalah Dino. Oke, baik, untuk semua kelompok, jadi sampai kelompok 4 sudah sampai kelompok 4 tadi terakhir udah maju. Selanjutnya, pada kilometer berapa kedua truk itu akan berhenti bersama-sama? Nah, berarti karena di sini bisa dianalisis, berarti di sini mencari KPK, benar kan? Seperti yang tadi juga udah sebagian udah benar ya, mencari KPK. Karena KPK itu kan ada kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan, udah ingat kemarin kelipatan itu kan artinya penjumlahan berulang. Ini kan berarti yang dipertanyakan adalah kegiatan yang berulang. Ketika dia pada bersama-sama, pada kilometer berapa dia akan bertemu lagi, berarti berulang. Di sini berarti kita akan mencari kelipatan dari KPK dari 90. Oke, jadi berarti kita akan mencari KPK dari 90 dan 120. Untuk pertama kita cari ya faktorisasi prima dari 90. Contoh seperti ini ya, kita menggunakan pohon faktor. Baik. Nih, 90. Anak-anak tahu akan kita bagi dengan berapa terlebih dahulu? Betul, dibagi dengan 2. Berapa 90 dibagi 2? Kita letak di sini ya pembaginya. 90 dibagi 2, hasilnya adalah 45. Oke, anak-anak ibu, tadi kita cari ya faktorisasi dari 90. Oleh karena itu nanti kita dapat 90 itu, kita tulis di sebelahnya, 90 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 5, atau 2 kali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Sekarang kita akan cari yang 120. Oke, baik ya, kita langsung tempelin aja. Di sini kita buat aja 120. 120 dibagi 2 hasilnya 60. 60 bagi 2. Apa hasilnya anak-anak ibu? 60.
Hasilnya 30. Oke, jadi kita dapatkan bahwasannya faktor 5 dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali dengan 5, atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali dengan 5. Karena kita di sini mencari KPK itu sama dengan kita cari bilangan yang sama-sama ada dan memiliki pangkat yang paling besar. Dah. Oke. Nanti. Nanti. Ya. Oke, jadi anak-anak ibu, karena kita mencari KPK, kita akan mencari bilangan pelipatan yang bersekutu yang pangkatnya paling besar. Contohnya, ini 2, di sini juga ada 2, tapi yang memiliki pangkat paling besar adalah 2 pangkat 3 dikali dengan di sini juga ada 3, sama-sama 3. Tapi yang pangkatnya paling besar adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8. Yang ini berarti ini 8 dikali dengan 3 kali 3 itu 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9 dikali dengan 5. 8 dikali 9 hasilnya 72. 72 dikali dengan 5 hasilnya 360. Maka truk A dan B bertemu bersama-sama pada kilometer 360 kilometer. Jadi truk A dan truk B akan berhenti bersama-sama pada kilometer 360. Nah, ini ya penjelasan dari soal pertama. Tadi kita sudah membahas satu soal. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya, dan tetap masih dalam kelompoknya. Jadi untuk anak-anak ibu tetap masih dalam kelompoknya. Nah, ibu akan membahas soal kedua yang udah ibu tuliskan di papan tulis. Sekarang ibu mau setiap siswa di dalam kelompoknya tolong identifikasi, dianalisis soal tersebut, dibaca, diamati soal tersebut dengan benar, lalu diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing bagaimana cara penyelesaian dari soal tersebut. Apa jalan yang harus diambil untuk bisa mendapatkan jawaban dari soal tersebut ya. Silakan. Oke, anak-anak ibu, seperti tadi ya, ketika kalian sudah saling berdiskusi dan mendapatkan jawabannya, pastikan kalau teman dari kelompok kalian itu, anggota dari setiap kelompok kalian, mengerti dengan soal tersebut, mengerti bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti tadi nanti ibu akan memanggil nama-nama anak ibu secara acak dari setiap perwakilan kelompok. Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Setiap kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 selesai. Oke, sekarang waktunya ibu akan memanggil nama-nama dari setiap perwakilan kelompok. Baik, anak-anak ibu, tadi ibu udah menjelaskan tentang KPK, menjelaskan suatu masalah yang berkaitan dengan KPK, dua bilangan yang berkaitan dengan KPK. Di mana itu berarti KPK adalah mencari suatu, biasanya dipakai untuk mencari suatu kegiatan yang akan dilakukan kembali atau kegiatan yang berulang. Dan sekarang ibu, tadi juga anak-anak ibu udah membahas ya soal kedua, dan tadi masih banyak yang salah, bisa dibilang belum semua kelompok yang benar. Hasil terakhirnya banyaknya salah. Ibu akan menjelaskan, akan ibu bacakan ulang soalnya, di mana Bu Aminah mempunyai 20 jeruk dan 30 anggur. Jeruk dan anggur tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Cukupkah informasi di atas untuk menentukan banyaknya jeruk dan anggur pada masing-masing plastik? Berikan alasannya. Jadi dari soal tersebut cukup nggak ya informasi tersebut untuk bisa mencari banyaknya jeruk dan anggur dalam masing-masing plastik? Tentu cukup. Nah, ini berarti
berarti kita akan mencari FVB dari 20 dan 30. Kenapa kita mencari FVB dari 20 30? Karena kan di sini dibilangnya suatu pembagian di mana pada FVB itu faktor persekutuan terbesar. Faktor itu adalah bilangan pembagi yang membagi habis suatu bilangan. Baik, yang pertama kita harus mencari FVB dari 20 dan 30. Kita tentukan dulu faktorisasi dari 20. Kita letak di sini 20 ya. Baik, 20 dibagi 2 hasilnya berapa anak-anak? 10. Sekarang 10 dibagi 2 hasilnya 5. Tapain. Oke, baik. Kita sudah menentukan ya faktorisasi dari 20. Bisa kita lihat di sini. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ini tidak ya, ada dicoret. Ini kan yang sebelumnya. Jadi berarti faktorisasi dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali dengan 5. Atau 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Sekarang kita akan mencari faktorisasi dari 30. Kita letakkan aja. Sini 30. Dibagi berapa? 2. Bisa dibagi 2. Kita bagi 2 hasilnya 15. Nah, tadi juga udah banyak yang benar di sini. Cuma Oke. ya kira-kira yang banyak salah. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Baik. Jadi di sini faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 dikali 5. Dan FVB-nya, ingat kalau FVB yang kita lihat adalah angka yang saling bersekutu, faktor yang bersekutu namun memiliki pangkat yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat yang bersekutu adalah 2. Di sini juga ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 1 yang lebih kecil kalau FVB-nya 2 dikali. Mana lagi bilangan yang bersekutu? 5. Oke, 5. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Berarti FVB dari 20 dan 30 hasilnya 2 kali 5 yaitu 10. Sekarang kita udah dapat FVB nih ya. FVB dari 20 dan 30 adalah 10. FVB 10 ini itu berarti banyaknya bungkusan. Banyaknya bungkusan untuk membagi 20 dan 30. Nah, kita harus menentukan kalau ini banyaknya bungkusan 10, ada berapa jeruk dan ada berapa anggur dalam setiap plastik. Berarti untuk jeruk, karena jeruk ada berjumlah 20, berarti 20 dibagi dengan 10 hasilnya 2. Nah, berarti ada 2 buah jeruk per bungkus. Baik, anak-anak ibu, kita udah melakukan pembelajaran, kita juga udah membahas tadi 2 soal ya. Lalu sekarang, apakah anak-anak ibu ada yang masih bingung? Atau ada yang perlu dipertanyakan? Atau ada yang ingin bertanya maksud ibu? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada, boleh acungkan tangan ke atas. Baik anak-anak ibu, pada hari ini kita patut bersyukur karena pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tadi anak-anak ibu juga udah antusias. Jadi kita dengan cuaca juga yang mendukung, bisa dibilang pada hari ini tidak panas, tidak terlalu panas juga tidak hujan, jadi cukup dingin sehingga pikiran kita bisa rileks ya. Alhamdulillah, jadi kita terus harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul melakukan pembelajaran seperti biasanya. Dan kita harapan kita semoga minggu depan juga kita masih bisa melakukan pembelajaran seperti biasa ya anak-anak ibu. Mungkin pada hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kurang lebihnya jika ibu ada salah berkata atau menyinggung perasaan anak-anak ibu, atau mungkin ada anak-anak ibu yang sedikit kesal dengan ibu karena mungkin kurang perhatikan, ibu mohon maaf ya. Kita untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.